Selamat datang di materi pembahasan mengenai dark patterns dalam mobile app development. Hari ini, kita akan membedah lebih dalam mengenai apa itu deceptive design atau desain yang menyesatkan, serta bagaimana dampaknya yang sangat signifikan terhadap pengalaman pengguna aplikasi kita. Mari kita awali dengan pertanyaan mendasar. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan dark patterns? Secara garis besar, ini merupakan sebuah pengantar untuk memahami konsep-konsep desain yang bersifat manipulatif dalam industri teknologi. Dark patterns, atau yang kini sering disebut sebagai deceptive design, adalah serangkaian trik antarmuka pengguna, UI, yang sengaja dirancang untuk membuat pengguna melakukan hal-hal yang mungkin sebenarnya tidak ingin mereka lakukan. Penting untuk dipahami bahwa ini bukan sekedar desain yang buruk karena ketidaksengajaan. Sebaliknya, ini adalah desain yang secara sadar mengeksploitasi bias kognitif manusia demi kepentingan bisnis, yang seringkali harus mengorbankan privasi atau sisi finansial penggunanya. Istilah ini bukanlah hal yang baru, karena pertama kali dicetuskan oleh seorang UX spesialis bernama Harry Bricknell. Beliau bahkan mendirikan sebuah situs khusus, yaitu darkpatterns.org, untuk memajang dan mencatat berbagai contoh desain menyesatkan dari perusahaan-perusahaan besar dunia. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi berbasis langganan atau subscription economy, penggunaan teknik ini meningkat tajam karena perusahaan berlomba-lomba mengejar target retention dan growth yang sangat agresif. Lalu, mengapa teknik-teknik manipulatif ini masih terus digunakan? Alasannya cukup klasik, yaitu banyak perusahaan yang terjebak dalam mengejar keuntungan jangka pendek atau short-term gains. Mereka lebih memilih hasil instan daripada berinvestasi untuk membangun hubungan kepercayaan jangka panjang yang sehat dengan pengguna mereka. Untuk memahami cara kerjanya, kita harus melihat ke sisi psikologi di balik manipulasi. Desain ini bekerja dengan cara mengeksploitasi kelemahan atau bias kognitif yang secara alami ada pada otak manusia. Ada 3 bias kognitif utama yang paling sering dieksploitasi. Default effect, ini adalah kecenderungan alami kita untuk tetap menggunakan pengaturan bawaan atau default yang seringkali sudah diatur sedemikian rupa agar menguntungkan pihak perusahaan. Scarcity bias, teknik ini menciptakan rasa urgensi palsu dengan klaim bahwa stok barang sudah sangat terbatas atau waktu promo akan segera habis, sehingga pengguna merasa harus segera membeli. Social proof, di sini sistem menampilkan notifikasi yang terkadang palsu bahwa orang lain sedang membeli produk yang sama untuk memicu rasa takut ketinggalan pada diri pengguna. Berdasarkan studi penelitian UX yang mendalam, hasilnya cukup mengejutkan. Sekitar 95% dari aplikasi mobile populer ditemukan menggunakan setidaknya satu jenis dark pattern dalam alur kerjanya. Fenomena manipulatif ini paling banyak ditemukan pada aplikasi dalam kategori belanja atau shopping dan aplikasi permainan atau gaming. Setelah mengetahui latar belakangnya, sekarang mari kita bahas mengenai kategori utama dark patterns. Memahami kategori ini sangat penting agar kita bisa mengenali teknik-teknik populer yang sering digunakan di pasar saat ini. Kategori pertama adalah roach motel. Ini merujuk pada situasi di mana pengguna sangat mudah untuk masuk ke dalam sebuah layanan, seperti mendaftar langganan, tetapi dibuat sangat sulit untuk keluar atau menghapus akun. Contoh nyatanya adalah saat pendaftaran akun hanya butuh 1 klik saja. Namun saat ingin menutup akun, pengguna dipaksa untuk menelepon layanan pelanggan secara manual melalui jalur yang berbelit-belit. Kedua adalah bait and switch. Teknik ini terjadi ketika pengguna memiliki niat untuk melakukan satu tindakan tertentu, namun sistem justru memberikan hasil lain yang tidak diinginkan. Contoh yang paling sering kita temui adalah ketika kita mengeklik tombol silang atau X pada sebuah iklan dengan maksud menutupnya. Namun tindakan itu justru malah membuka situs web iklan tersebut. Ketiga adalah sneak into basket. Seperti namanya, teknik ini secara diam-diam menambahkan item tambahan ke keranjang belanja tanpa persetujuan eksplisit dari pengguna. Biasanya, item yang diselipkan ini berupa asuransi, biaya proteksi, atau biaya layanan tambahan lainnya yang seringkali sulit terlihat oleh pengguna saat proses check-out. Keempat adalah forced continuity. Praktik ini melibatkan penagihan biaya langganan secara otomatis
segera setelah masa uji coba gratis atau free trial berakhir, tanpa memberikan peringatan atau cara yang mudah untuk membatalkan sebelum tagihan terjadi. Teknik ini sering sekali dikombinasikan dengan metode Roach Motel tadi untuk memaksimalkan pendapatan perusahaan dari kelalaian pengguna. Kelima adalah misdirection. Teknik ini menggunakan manipulasi warna atau posisi tombol untuk mengalihkan perhatian pengguna dari opsi yang sebenarnya ingin mereka pilih. Misalnya, tombol untuk membayar atau pay for selection dibuat dengan warna yang sangat mencolok, sementara opsi untuk menolak atau no thanks dibuat sangat samar, seakan-akan tombol tersebut sedang tidak aktif atau disabled. Kategori keenam adalah privacy zuckering. Ini adalah teknik yang mengelabui pengguna agar membagikan lebih banyak data pribadi daripada yang mereka maksudkan sebenarnya. Menariknya, istilah ini dinamai berdasarkan CEO Facebook, Mark Zuckerberg, karena kebijakan privasi awal di platform tersebut dianggap sangat membingungkan bagi pengguna awam. Selain kategori umum, ada juga mobile specific patterns. Ini adalah tantangan unik yang muncul secara spesifik pada penggunaan perangkat mobile dengan layar yang lebih kecil. Contoh polanya antara lain, notification badges. Munculnya angka merah di atas ikon aplikasi yang tidak kunjung hilang, meskipun sebenarnya tidak ada pesan yang benar-benar penting untuk dibaca. Nagging. Munculnya jendela pop-up secara berulang-ulang yang meminta pengguna untuk memberikan penilaian aplikasi atau melakukan upgrade ke versi Pro. Permission greed. Aplikasi meminta izin akses berlebihan, seperti kamera atau kontak, padahal izin tersebut sama sekali tidak relevan dengan fungsi utama aplikasi yang dijalankan. Memahami variasi pola ini membantu kita melihat gambaran besar di industri. Berikutnya, kita akan melihat ringkasan singkat mengenai bagaimana tingkat keberadaan pola-pola menyesatkan ini tersebar di berbagai sektor industri aplikasi ini. Penting bagi pelaku bisnis untuk melihat dampak pada metrik jangka panjang. Meskipun dark patterns mungkin bisa meningkatkan angka statistik atau keuntungan dalam jangka pendek, praktik ini pada dasarnya akan menghancurkan trust atau kepercayaan dan loyalty pengguna secara permanen. Mari kita telusuri lebih jauh mengenai dampak pada user dan bisnis. Kita harus menyadari bahwa ada konsekuensi yang jauh lebih besar dan berbahaya di luar sekadar angka penjualan yang kita lihat di laporan. Ada sebuah kutipan menarik dari Don Norman dalam bukunya The Design of Everyday Things. Desain seharusnya merupakan tindakan komunikasi, yang berarti memiliki pemahaman mendalam tentang orang yang diajak berkomunikasi oleh desainer tersebut. Ini mengingatkan kita bahwa desain harusnya membantu, bukan menjebak pengguna. Jika dilihat dari sisi pengguna, dampak psikologisnya sangat nyata, seperti anxiety and stress, rasa cemas yang muncul akibat urgensi atau tekanan palsu yang dibuat oleh aplikasi mereka. Cognitive dissonance, munculnya penyesalan setelah melakukan pembelian secara impulsif. Erosion of autonomy, pengguna mulai merasa kehilangan kendali penuh atas perangkat yang mereka miliki sendiri. Learned helplessness, pada akhirnya pengguna bisa berhenti mencoba melindungi privasi mereka karena merasa segala upaya tersebut sia-sia belaka. Sedangkan bagi perusahaan, risiko yang dihadapi juga sangat serius. Legal fine. Regulator internasional seperti FTC di Amerika dan Uni Eropa mulai menjatuhkan denda hingga miliaran dolar untuk praktik desain yang menyesatkan. Negatif PR, brand yang ketahuan menggunakan teknik kotor ini akan kehilangan reputasi baik mereka secara cepat dan mendapatkan ulasan buruk di App Store yang sulit untuk diperbaiki. Oleh karena itu, sekarang kita melihat munculnya perlawanan global melalui regulasi dan aspek hukum. Ini adalah langkah penting untuk memberantas praktik deceptive design dari sisi kebijakan. Saat ini sedang terjadi tren penegakan hukum global yang sangat ketat. Terjadi peningkatan jumlah denda dan munculnya berbagai regulasi baru seperti GDPR, CCPA, serta DSA yang secara spesifik menargetkan pelarangan dark patterns. Terkait regulasi GDPR dan deceptive consent, aturan ini menegaskan bahwa persetujuan atau consent dari pengguna harus memenuhi 4 syarat utama, bersifat bebas, spesifik, berdasarkan informasi yang jelas, dan tidak ambigu.
Setiap dark patterns yang mencoba mengaburkan pilihan tidak dianggap melanggar aturan ini secara langsung. Mari kita lihat evolusi perlindungan konsumen dari waktu ke waktu. Tahun 2010 ditandai dengan kelahiran kampanye anti-dark pattern. Tahun 2018 menjadi tonggak sejarah dengan implementasi GDPR di Eropa. Tahun 2021 ketika FTC mulai mengeluarkan larangan yang sangat tegas. Dan pada tahun 2024, Uni Eropa secara resmi memberlakukan Digital Services Act, DSA. Untuk lebih memahami implikasinya, mari kita pelajari beberapa case studies atau kasus nyata yang pernah terjadi di industri teknologi dunia. Kasus pertama adalah Amazon Prime Cancellation. Amazon sempat menuai kritik tajam karena membuat proses pembatalan keanggotaan Prime menjadi seperti labirin yang sangat membingungkan. Hanya setelah mendapatkan tekanan kuat dari regulator, mereka akhirnya menyederhanakan proses tersebut menjadi hanya 2 klik saja, dari yang sebelumnya membutuhkan navigasi yang sangat berbelit-belit. Kasus kedua adalah loot boxes dalam mobile games. Banyak permainan mobile menggunakan loot boxes dan mata uang virtual untuk mengaburkan nilai uang asli yang sebenarnya dihabiskan oleh pengguna. Teknik ini dinilai sangat berbahaya karena memanfaatkan psikologi perjudian untuk mendorong pengeluaran uang secara berlebih, yang dampaknya seringkali merugikan anak-anak di bawah umur. Sebagai solusinya, kita harus bergerak menuju ethical design. Tujuannya adalah membangun produk digital yang transparan dan menghargai martabat pengguna. Ada 3 prinsip utama dalam ethical UX. 1. Transparansi. Semua informasi mengenai biaya dan penggunaan data pribadi harus disampaikan secara jujur, jelas, dan mudah ditemukan oleh pengguna. Kedua, user autonomy. Berikan kendali penuh kepada pengguna untuk bisa membatalkan atau menolak tawaran apapun dengan mudah. Ketiga, empathy. Desainlah sebuah produk untuk benar-benar membantu pengguna mencapai tujuan mereka, bukan justru untuk memanfaatkan mereka. Sebagai penutup bagian teknis, berikut adalah cara melakukan audit dark patterns. 1. Review alur checkout. Selalu periksa apakah ada biaya tersembunyi yang mendadak muncul di akhir proses. 2. Tes pembatalan. Cobalah menghapus akun Anda sendiri. Jika terasa sesulit keluar dari labirin, berarti ada masalah desain di sana. 3. Analisis copywriting. Perhatikan apakah teks yang digunakan mencoba memanipulasi emosi pengguna, seperti teknik confirm shaming. 4. Audit izin. Pastikan aplikasi hanya menanyakan izin yang benar-benar diperlukan untuk fungsi utamanya saja. Sebagai kesimpulan, mari kita ingat bahwa etika adalah investasi jangka panjang. Meskipun dark patterns mungkin memberikan kemenangan angka yang cepat, namun masa depan teknologi yang berkelanjutan hanya ada pada transparansi dan kepercayaan pengguna. Sebagai pengembang, kita semua memikul tanggung jawab moral yang besar. Terima kasih atas perhatian Anda dalam sesi ini. Sampai jumpa di pembahasan menarik berikutnya. Dan mari kita mulai membangun aplikasi yang lebih etis mulai sekarang.